Oke, siap-siap. Silakan sampai ada logo live. Mana satu lagi? Dua lagi. Mas Woyo satu lagi ya. Silakan Pak Is. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu para pejuang pangan di seluruh Indonesia. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua selalu dalam limpahan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di pagi yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, kita kembali bertemu dalam suatu acara yang selalu kita nanti-nantikan ya, di mana acara ini adalah acara yang penuh dengan edukasi, penuh dengan transfer teknologi, khususnya di bidang pertanian, yaitu acara Kortepa Exhibition. Nah, di Kortepa Exhibition kali ini, kita akan mengangkat tema ya, Endur, efektif kendalikan hama, ulat, dan trips pada tanaman cabai sehingga memaksimalkan hasil panen. Ya, nah tentunya ya dengan menggunakan Endur diharapkan produksi nantinya akan lebih maksimal ya, baik secara kuantitas maupun kualitas. Nah, untuk event kali ini kita akan terbang ke salah satu sentra sayuran terbesar di Sumatera, yaitu di Kabupaten Kerinci, ya, Provinsi Jambi. Nah, di sini adalah sentra berbagai macam sayuran, mulai dari cabai, kentang, tomat, dan kubis, ya, yang merupakan penyokong pertanian, khususnya di bidang hortikultura. Nah, kemudian hari ini saya tidak sendiri tentunya ya, saya akan didampingin tim yang ada di Jakarta, ada Ibu Feling selaku Digi Transformation Lead. Selamat siang, Bu Feling. Selamat pagi, Pak Iswadi. Terima kasih, Bu Selamat pagi Feling. semuanya. Kemudian saya juga akan didampingi pimpinan saya dari Crop Protection, Bapak Doni, yang live langsung dari Jakarta. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi dan semuanya. Selamat pagi, terima kasih Pak Doni, dan tentunya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dari internal Korteva, kemudian juga ada Bang Sapriyadi dan tim yang ada di Sumatera Barat, kemudian tentunya ini disupport oleh tim dari marketing, ada Pak Dimas juga ya. Selamat pagi Pak Dimas, selamat pagi Pak Sapriyadi. Selamat pagi Kang Is. Ya. Tentunya Bapak Ibu semua sudah tidak sabar ya untuk mengikuti rangkaian demi rangkaian acara hari ini ya. Dan apa saja yang akan kita sajikan nanti, tentunya ini cukup luar biasa ya, karena di bulan kuartal 4 ini ya, memasukin kuartal 4 ini ya, September Oktober adalah musim penanaman cabai hampir seluruh di seluruh sentra sayuran yang ada di Indonesia. Dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim tentunya ya, memasuki musim hujan. Nah, ini menjadi satu tantangan bagi petani ya, khususnya petani cabai yang ada di Indonesia, baik dari sisi produksi ya, yang akan dipengaruhi oleh penanganan oleh hama maupun penyakit. Nah, apa aja agenda acara kita hari ini, Bapak Ibu sekalian? Nah, tentunya dari dalam 1 jam ke depan ya, Bapak Ibu akan bersama
saya dan tim live yang ada di Sumatera Barat ya akan bersama kami mengikuti acara demi acara. Nah, sebelum saya sampaikan agenda acara hari ini, teman-teman semua yang ada di Indonesia, tentunya perlu kami sampaikan hari ini ada 2 sesi ya. Yang pertama adalah sesi virtual, di mana sesi ini kita lakukan secara live langsung di lokasi ya, akan berjalan lebih kurang 1 jam. Kita akan mengundang petani-petani kunci ya, ada 10 petani. Kemudian nanti di sesi siang kita akan mengundang lebih kurang 150 petani ya, yang ada di seluruh Kabupaten Kerinci. Tentunya akan dibuat grup-grup ya, karena dalam suasana yang masih COVID ya, nanti akan di beberapa buat 10-15 grup untuk per sesinya di sesi siang. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sampaikan saja agenda hari ini. Pertama adalah pembukaan dan menyapa peserta. Ini saya langsung sampaikan secara langsung. Kemudian nanti akan disampaikan sambutan oleh pimpinan Digi Leads Transformation, yaitu Ibu Feling ya. Kemudian yang ketiga nanti ada penyampaian tentang protokol kesehatan atau yang kita sebut dengan 6M. Karena suasana hari ini masih suasana COVID, tentunya kita harus mengikuti ya aturan-aturan dari perusahaan maupun aturan dari pemerintah ya, agar semuanya berjalan dengan baik dan kita tetap sehat. Kemudian yang ditunggu-tunggu nanti ada live langsung dari LPD. Di sini ada 2 LPD nanti. Yang pertama LPD cabai ya, yang kedua juga ada tambahan LPD kentang ya, langsung nanti live dari Kerinci Jambi. Dan kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan dan penutup. Nah, ini akan disampaikan oleh pimpinan saya Digi Crop Protection, yaitu Bapak Doni, nanti akan disampaikan di sesi akhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk pada sesi kedua, sambutan ya. Sebelum disampaikan sambutan, perlu saya sampaikan dulu tentunya tata tertib acara virtual hari ini ya. Yang pertama adalah pastikan dulu jaringan stabil ya Bapak Ibu semua, agar semua bisa berjalan lebih maksimal ya. Kedua, peserta menggunakan nama jelas di sini ya, sehingga nanti ada pertanyaan kita memahami siapa yang bertanya. Yang ketiga, saat acara berlangsung harap posisi audio di mute ya, agar semuanya berjalan dengan maksimal dan kita akan fokus. Dan jangan lupa aktifkan fitur audio ya, video ketika bertanya. Dan jangan lupa tetap mengikuti prokes COVID-19. Oke, kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sambutan yang disampaikan oleh Bu Feling. Kita sapa dulu Bu Feling. Halo, selamat pagi Bu Feling. Selamat pagi Pak Iswadi. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu Feling. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswadi. Terima kasih acaranya yang pagi ini sudah dikemas sedemikian rupa, walaupun ini hari Sabtu, tetapi kalian tetap semangat ya. Tadi suaranya sudah terdengar. Bahkan dari pagi saya lihat join persiapannya juga bagus sekali. Saya benar-benar ucapkan terima kasih. Salam sehat ya pagi ini. Baik buat Bapak dan Ibu yang join lewat Facebook, maupun yang virtual, maupun yang ada di lokasi. Mari kita sukseskan acara ini. Mari kita melihat apa sih yang akan disampaikan panitia yang sudah dipersiapkan jauh hari. Hari ini adalah temanya sudah dibacakan sama Pak Iswadi, yaitu tentang endur. Bagaimana endur ini mampu mengendalikan trips dan ulat di cabai. Jadi akan kita lihat ya. Kita tidak hanya bicara kosong, tetapi kita lihat di lokasi. Seperti apa manfaatnya, seperti apa benefitnya, seperti apa hasilnya. Kita akan lihat dari awal sampai akhir. Saya juga akan join terus-terus ya Pak Iswadi, dari awal sampai akhir. Saya juga ingin belajar. Ini karena live langsung dari Jambi ya, dari Kerinci. Betul sekali. Tentu ini akan bermanfaat bagi kita untuk belajar. Kata Pak Iswadi tadi menyampaikan tentang teknologi dari Kortepa yang selalu berkesinambungan, melihat juga kesehatan pemakai, juga pelaku penyemprotan, dan juga ke lingkungan. Itu akan disampaikan semuanya, dikemas demikian rupa, kita ikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Iswadi, itu saja dari saya.
tolong juga jangan lupa kita berdoa dulu ya. Nanti setelah acara ini kita berdoa dulu. Semoga semuanya itu lancar ya. Tadi saya lihat juga Amin. sudah mendung-mendung, tetapi kalian tetap semangat. Terima kasih Pak Iswadi, saya Terima kembalikan. kasih Bu Fe, Bu Selamat Feli. pagi, salam sehat selalu. Oke, terima kasih sekali. Oke, teman-teman, sebelum kita mulain, mungkin kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita masukin sebelum masukin agenda live, perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman, karena saat ini masih dalam kondisi COVID ya, maka kita semua yang ada di lapangan ya maupun yang ada mengikuti live hari ini tetap harus menerapkan 6M ya. Apa saja itu 6M? Pertama, mencuci tangan ya. Kenapa harus mencuci tangan? Bapak Ibu sekalian, karena mencuci tangan dalam waktu 20 sampai 40 detik ini mampu membunuh kuman ya hingga 80%. Kemudian kita ketahui teman-teman semua 80% penyakit tentunya ditularkan melalui media tangan ya. Tangan yang basah juga memiliki kemungkinan penyebaran 1000 kali lebih tinggi dibanding dengan tangan yang kering ya. Jadi seusahakan mungkin sesering mungkin kita melakukan cuci tangan baik sebelum dan sesudah makan, setelah bersin ataupun batuk ataupun setelah bersalaman. Namun diharapkan juga hindarin saat ini untuk melakukan kontak fisik bersalaman ataupun hal yang lain. Kedua, menggunakan masker. Nah, karena kuman Bapak Ibu sekalian, kuman paling cepat menyebabkan gejala ya, gejala penyakit itu penularannya lewat udara yang masuk baik melalui saluran pernapasan maupun pencernaan ya. Jadi diwajibkan sekali teman-teman baik di lapangan, baik di berkendara ya, baik di ruangan ya, dimanapun selalu gunakan masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak ya. WHO menyarankan untuk menjaga jarak 1-3 meter. Tentunya di sini nanti di acara ini juga teman-teman yang di lapangan tetap akan menjaga jarak ya, baik yang secara virtual di sesi pagi maupun di sesi sore ya. Karena corona dapat menyebarkan di antara orang-orang yang berdekatan ya. Nah, ini penting sekali agar menghindari kontaminasi penyebaran secara langsung. Kemudian mengurangi mobilitas, hindarin tempat-tempat umum teman-teman ya, hindarin pusat-pusat keramaian ya yang tidak terlalu penting. Dan jangan lupa mengurangi kontak fisik, hindarin juga sentuhan-sentuhan fisik saat bertemu, bersalaman ya, ataupun berpelukan ya. Jadi saat memegang apapun hindarin, segera cuci tangan. Dan tadi sudah saya sampaikan menghindari kerumunan ya, hindari kegiatan-kegiatan seperti reuni, ngopi ataupun arisan yang tidak terlalu penting. Oke, tentunya kita akan sapa dulu sahabat kita Pak Sapriyadi dan tim yang ada di lapangan. Halo Pak Sapriyadi. Halo Kang Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi petani Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini kita hadir di kaki Gunung Kerinci ya. Sayang sekali gunungnya lagi tertutup kabut, tapi tidak apa-apa. Insya Allah nanti cuaca tetap bersahabat dengan kita semua, sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan dari awal sampai akhir hendaknya. Baik, silakan Kang Is. Ya, bagaimana cuaca di sana, Pak Sapriyadi? Cuaca seminggu terakhir, mulai dari seminggu terakhir itu cukup curah hujan cukup ekstrim, cukup tinggi. Kemudian 2 hari ini, kemarin dan hari ini mendung, dalam suasana mendung. Mudah-mudahan mendungnya tetap bisa berjalan ya Kang Is ya, sehingga kita bisa menyelesaikan, menuntaskan kegiatan kita pada hari ini. Iya, berarti saat ini menjelang musim tanam ya Pak Sapriyadi ya di wilayah Kerinci ya, khususnya tanaman sayuran ya. Iya, kalau musim tanam ya kita di Kerinci kan selalu on the going ya Kang Is ya. Iya. Tapi ada beberapa fase puncak dan saat sekarang ini fase vegetatif awal ya menjelang pembungaan untuk tanaman cabai, dan untuk tanaman kentang stadianya masih stadia umur 45 hari, 35 sampai 45 hari. Berarti acara hari ini adalah momen yang paling pas ya buat Kortepa maupun buat petani ya untuk
mengedukasi ya, mentransfer teknologi sehingga mereka bisa mengedukasi apa yang sudah kita berikan hari ini dan menerapkan di tanamannya mereka masing-masing, di kebun mereka masing-masing. Betul ya Pak Sapriyadi ya? Yes, right. Benar sekali Pak Is. Karena kenapa? Karena di dalam cuaca yang selalu berubah-ubah, kemudian pressure, hama yang kadang tidak bisa kita duga. Jadi memang kita perlu preventif ya, berperilaku preventif terhadap budidaya tanaman yang kita budidayakan, tanaman cabai maupun tanaman kentang. Seperti kemarin, rentang dalam waktu 1 minggu hujan ekstrim, dan kalau seandainya kita tidak punya pola pikir preventif, maka secara pasti tanaman kita sudah mengalami kerusakan. Gitu Kang Is. Oke, Pak Sap, hari ini kita agendanya 2 acara ya, kalau tidak salah ya. Ada 2 event ya, di pagi dan sore hari ya, siang hari ya. Benar Kang, pagi ini kita melakukan sesi online, live dari via Zoom maupun Facebook Corteva. Kemudian nanti siang kita akan melakukan face to face dengan lebih kurang 100 petani. Mudah-mudahan on schedule sesuai dengan apa yang kita planningkan dan persiapkan. Oke, Pak Sapriyadi. Oke, Pak Syabri, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sapriyadi dan tim untuk langsung membuka acara dan langsung live hari ini. Silakan Pak Sapriyadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu petani di seluruh Indonesia, petani cabai di seluruh Indonesia, dimanapun Bapak dan Ibu berada. Pada saat sekarang ini kita sangat memahami bahwa harga cabai mengalami beberapa bulan terakhir mengalami gejolak harga ya, dan tentu ini memberikan tantangan tersendiri bagi kita sebagai petani. Di satu sisi harga naik, namun di sisi lain pressure terhadap hama dan penyakit sangat tinggi sekali. Nah, pada hari ini kami akan mencoba memberikan pengetahuan bersama kepada kita perihal tingkat tindakan-tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk budidaya khususnya pada tanaman cabai. Dan pada hari ini kami akan memperkenalkan produk Endur. Sebenarnya produk Endur sudah familiar sekali ya Kang Is ya di tingkat petani. Iya, namun betul sekali. beberapa hal sasaran mungkin tidak banyak petani kita yang mengetahui bahwa Endur itu mampu dalam mengendalikan trip dan liriomiza pada tanaman tanaman cabai. Ini sesuatu yang sangat berarti sekali bagi kita petani, karena satu langkah preventif kita sudah bisa melindungi dari 3 sasaran hama penting pada tanaman cabai: ulat, kemudian trips, dan juga liriomiza atau lalat buah. Bukan lalat buah ya, liriomiza dan juga ulat buah Helicobacter. Oke, baik Kang Is, kita saat sekarang ini kita akan memulai acara kita di lapangan, dan kita akan langsung masuk kepada stewardship ya Kang Is ya. Nanti kita persilahkan teman-teman yang ada di stewardship untuk menyampaikan pemahaman tentang kita terhadap pentingnya menjaga diri kita dan lingkungan terhadap paparan dari pestisida sendiri. Silakan Yobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, untuk semangat pagi kita pada hari ini, apabila saya bilang Corteva, pasti lebih baik. Oke? Baik. Corteva. Pasti lebih baik. Oke. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yobi Sarken. Saya berasal dari MDO untuk Alan Panjang. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Corteva Exhibition. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang stewardship. Jadi stewardship ini menerangkan bagaimana cara petunjuk keamanan dan penggunaan kita pada aplikasi pestisida. Baik, di sini kami memiliki 6 tempat cara dalam aplikasi pestisida. Yang pertama,
tepat target, tepat pestisida, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat kualitas. Sebagaimana kita ketahui, sebelum kita melakukan aplikasi pestisida, ada yang harus kita perhatikan pada tanaman kita, yaitu apakah itu serangan dari hama ataupun dari serangan dari jamur. Jadi target kita kalau menggunakan insek hama itu menggunakan jenis pestisida insektisida. Seperti pada produk kami yaitu Endure, dan juga pada fungisidanya menggunakan Equation, Titan ataupun menggunakan Burzat. Yang kedua itu tepat pestisida. Jadi setelah kita ketahui gejala apa yang ada di tanaman kita. Jadi yang pertama itu misalnya pada tanaman cabai. Pada tanaman cabai kita telah terjadi serangan drip. Jadi kita gunakan yaitu sejenis insektisida yang mampu untuk mengendalikannya secara optimal. Seperti yang kita ketahui dari Corteva sendiri, sudah ada produk Endure yang telah dari hasil yang telah aplikasikan di tanaman cabai. Yang sebenarnya dosis ini tidak liter ataupun hektarnya. Jadi misalnya ini dalam satuan liternya kita menggunakan 1 mili per liter. Dan juga untuk satuan hektarnya itu kurang lebih 100 sampai 800 liter dalam hektar. Dan yang keempat itu tepat waktu. Waktu yang paling tepat menggunakan aplikasi pestisida adalah pagi dan sore hari. Namun karena kemungkinan pada sore hari atau pada pagi hari terjadi hujan, kita juga bisa mengaplikasikannya pada siang hari juga. Dan juga waktu yang paling tepat adalah penggunaan pestisida ini sebelum terjadinya hujan. Atau kita perkirakan 1 atau sampai 2 jam penggunaan aplikasi pestisida ini telah selesai kita laksanakan. Yang kelima itu tepat cara. Tepat cara dalam pengaplikasian pestisida pada tanaman kita. Apakah kita menggunakan penyemprotan secara baik, secara merata, supaya bahan aktif yang ada di pestisida kita ini bekerja secara optimal pada tanaman kita. Dan selanjutnya tepat kualitas pestisida. Dan salah satu tepat kualitas itu adalah menggunakan produk paten yang telah teruji. Seperti produk Corteva ini yang telah teruji secara kualitas ataupun secara aplikasinya di lapangan. Mungkin selanjutnya itu dalam penggunaan pestisida ini kita ketahui semuanya adalah jenis bahan beracun atau berbahaya bagi tubuh kita. Jadi di Indonesia sendiri ada 4 label pestisida berdasarkan tingkat racunnya. Namun sekarang hanya ada 3 label yang bisa untuk diperdagangkan karena sudah tidak diizinkan lagi, yaitu label merah. Jadi tingkat yang pertama itu label hijau. Label hijau ini label yang sangat aman dan dalam pemakaian yang normal. Dan yang kedua itu label biru yang cukup berbahaya, dan label kuning berbahaya, dan label merah ini yang sudah dihilangkan dari pasaran karena sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan penggunanya. Jadi di sinilah Pak beberapa cara masuk pestisida di tubuh manusia sehingga kita memerlukan alat perlindungan diri supaya kita tidak terpapar bahayanya pestisida. Ya, dapat kita lihat Pak, ini sebagai contohnya apabila kita mau mengaplikasikan pestisida di lapangan. Jadi kita harus siap menggunakan topi, kacamata, masker, atau ini cilomek, dan menggunakan sarung tangan, celana panjang, dan sepatu boot. Oke, mungkin itu aja Pak dari saya, dari Star Worship. Terima kasih atas perhatiannya.
dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih memperhatikan dalam keamanan kita menggunakan headset. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah disampaikan 6 tepat ya, 6 langkah bagaimana menggunakan pestisida secara benar dan bijaksana. Ada tepat waktu, tepat pestisida, tepat sasaran, ya, tepat cara, ya, kemudian tepat dosis dan konsentrasi serta volume semprot, dan terakhir adalah tepat kualitas. Oke, kita masuk selanjutnya. Kita pindah ke sebelah. Silahkan duduk, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu petani cabai Indonesia. Alhamdulillah kelihatan masih semangat sekali ya Pak. Nah, kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya semangat pagi. Ya Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Jadi Pak, sekarang Bapak-Bapak sedang berada di tenda BPC, ataupun lebih singkatnya itu adalah kita di sini menyampaikan apa sih keunggulan, keunikan ataupun manfaat dari produk kami yang begitu bagus, yaitu produk Endure. Nah, jadi sebelum kita ke sana Pak, mungkin beberapa hama yang ada di depan ini adalah hama yang biasa menyerang tanaman cabai Bapak-Bapak. Betul ya Pak? Nah, baik itu dari trips, ada juga ulat gerayak yang merusak pada daun, nah, ada juga penggeret buah yang merusak buah. Nah, untuk contohnya Pak, beberapa contoh yang sudah kita buat di sini. Ini Pak, contohnya yang terkena trips, baik di pucuk yang mengkerut, ada juga bunga yang sudah rontok akibat diserang oleh hama trips, ada juga daun yang sudah bolong-bolong. Nah, ini ulat daun yang diserang ulat daun. Dan terakhir, ini ada buah yang sudah berlubang bekas gigitan. Ada juga Pak ini ulatnya, penggeret buah. Ini berarti ada ini ya, ada beberapa gejala ya, serangan trips dan ulat pada tanaman cabai ya. Benar Pak. Tadi yang pertama bunganya itu ya menyerang tunas pucuk, bisa dilihat kan, pucuknya jadi mengeriting ke atas ya, mengeriting ke atas. Kemudian yang kedua bunganya menjadi rontok ya. Bunganya jadi rontok. Ada kayak coklat gitu Pak. Bisa dilihat kan kameranya bunganya yang rontok. Dilihat kan. Ya, jadi pertamanya bukan tunas menjadi keriting ya, mengeriting, kemudian bunganya menjadi rontok, dan yang ketiga buahnya menjadi pendek-pendek. Mana dia lihat bunganya yang pendek-pendek. Nah, buahnya jadi seperti ini ya, sehingga biasanya tidak bisa masuk ke pasar ya, tentunya ya, tidak akan maksimal. Bisa dilihat kan kameranya buahnya. Seperti ini ya. Oke, ini yang trips ya. Kemudian yang ulat, mana yang ulat? Lihat gejala serangannya. Ada bolong. Ini menyerang ya. Lihat, ini menyerang pada buah ya, sehingga buahnya menjadi bolong. Bisa dilihat kan bolongannya, lihat kan ke kamera bolongnya. Oke, bagus sekali ya, ini gejalanya. Dia memakan buahnya langsung ya. Yang di daun, gejala yang serangan di daun, kita lihat. Nah, ini juga yang menyebabkan serangan Spodoptera ya, maupun Spodoptera di daun ya, sehingga luas permukaan daun jadi berkurang, mengakibatkan fotosintesis juga akan berkurang ya, luas permukaan untuk fotosintesisnya, sehingga buah lebih sedikit. Oke, terima kasih. Silahkan dilanjut. Baik Pak. Dan ini beberapa tanaman yang ini tanaman yang sehat sudah menggunakan produk kita, produk Endure. Dari visualnya, pucuknya alhamdulillah aman. Dari coba lihat pucuknya, bisa dilihatkan, di zoom kan pucuknya yang tunasnya
Wih, oh tunasnya membuka ya, sehingga Ya. daunnya lebih lebar ya, daun Iya, tunas-tunasnya lebih membuka. Oke, lanjut. Dan ini untuk tanaman yang sudah terserang ulat daun. Banyak sekali daun yang sudah mengalami kerusakan, baik yang dari pinggir ataupun langsung dari tengah dia bolong-bolong, Pak. Kemudian ini adalah tanaman yang sudah terkena serangan trips. Ini adalah sudah di fase mungkin ini apa namanya sih Pak ya? Udah kena virus Pak ya? Iya, Karena serangannya sudah tinggi ya. serangan tinggi. Jadi tripsnya menularkan virus juga ya. Itu terlihat dari warna tunasnya yang sudah Ya, Pak. berwarna kekuning-kuningan ya. Ada yang sudah kuning, yang sudah terinfeksi virus. Ada juga yang masih hijau yang belum tertular virus ya akibat serangan trips. Karena trips sebagai vektor penular virus ya pada tanaman cabai. Lanjut. Jadi baik dari segi pucuk dan juga buah sangat mengalami kerusakan gitu Pak. Inilah perlunya kami Pak dari perusahaan Corteva menyampaikan mari kita sama-sama untuk berusaha mengendalikan ini sedini mungkin. Nah, itu Pak. Jadi Pak, selain dari hasil ternyata hama yang ada di depan ini juga merusak pertumbuhan sehingga mungkin hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan harapan. Betul ya Bapak? Nah, jadi Pak, pertanyaan yang mungkin sering Bapak alami ketika kami mungkin ke lapangan atau mungkin saat pertemuan seperti ini, apa sih kelebihan Endure, keunikannya, dan apa yang membedakannya dari produk lain? Nah, jadi Pak, di sini kita akan menyampaikan yang pertama dari segi bahan aktif Pak. Bahan aktif ini namanya Spinoteram Pak. Nah, mungkin ini masih jarang atau mungkin tidak pernah dengar produk lain selain Endure gitu Pak. Nah, karena masih bahan aktif ini masih satu-satunya milik Corteva Pak. Nah, mungkin dari segi efikasi masih bagus-bagusnya untuk mengendalikan trips dan juga ulat. Dari segi kekebalan mungkin masih jauh Pak. Karena dari segi bahan aktif maupun golongan belum ada yang sama. Nah, kemudian untuk membuat ulat atau hama sasarannya untuk berhenti makan cuman hitungan menit Pak. Nah, mungkin Bapak-bapak nyemprotnya 10 tangki pagi ini mungkin semprotan yang pertama dan yang ketiga belum selesai sudah ada reaksi dari Spinoteram ini Pak. Nah, kemudian ada knockdown hama itu hitungan menit hingga 1 jam paling lama Pak. Nah, jadi mungkin dari segi knockdown ini ataupun kelumpuhan hama sasaran sudah dibuat lumpuh, cuman tidak lebih 1 jam Pak, hitungan menit sampai 1 jam. Otomatis tanaman bapak-bapak, tanaman cabai bapak-bapak sudah tidak rusak lagi karena dia sudah tidak bisa makan dan juga sudah lumpuh. Kemudian setelah itu untuk hama itu mati, larvanya mati, ulatnya mati, cuman hitungan jam Pak. Mungkin bapak-bapak baru pulang ke rumah selesai nyemprot, hama yang kita kendalikan dengan Endure ini sudah mati. Kemudian untuk cara kerja Pak, dia cara kerjanya ganda. Dia kontak dan juga lambung, racun saraf. Jadi untuk mengendalikan hama itu sangat bagus sekali. Kontak ketika hamanya kena, dia langsung mengalami yang pertama tadi, berhenti makan dulu, kemudian hitungan menit dibuat lumpuh, hitungan jam baru mati. Itu kontak, hama yang itu kena gitu Pak. Kemudian yang lambung artinya ini hamanya itu misalkan dia tidak kena disemprot dengan Endure, nanti pasti dia akan makan daun. Contohnya yang ulat daun ini Pak, pasti dia makan. Ketika dia makan daun yang sudah disemprotkan dengan Endure, maka sasaran dalam perut dia akan mengalami kematian. Ulat tersebut akan mati ketika dia makan daun karena ada cara kerja yang lambung ini. Kemudian bagaimana cara kerja Endure ini di tanaman? Ada istilahnya Pak ini Pak, translaminar. Artinya ini bahan aktif Spinoteram ini menembus jaringan hidup. Artinya jika ulat itu berada di bawah daun bapak-bapak, hama itu terkendali ketika disemprot hanya bagian atas daun gitu. Dengan cara kerja yang translaminar ini. Itu artinya Pak, hama tidak mampu sembunyi. Lebih simpelnya Pak. Kemudian untuk istilah rainfest, tahan hujan.
dia cukup 1 jam Pak. Apalagi di beberapa minggu ini kan di Kerinci terbilang cuacanya banyak hujan. Pagi sampai siang panas, habis itu hujan. Sangat efektif menggunakan Endure ini Pak, karena cukup 1 jam bahan aktifnya itu sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Cukup 1 jam, Bapak-bapak tidak perlu khawatir. Kemudian kelebihan lain sangat efektif pada dosis rendah. Jadi pertanyaannya, untuk mendapatkan hasil terbaik, kapan sih penggunaan Endure yang pas pada tanaman cabai? Kami dari Corteva menyarankan, memberikan rekomendasi untuk penggunaan Endure yang terbaik itu 3 kali fase vegetatif dan juga 3 kali fase pembungaan. Berarti 6 kali selama 1 musim, Pak. Dan untuk di awal vegetatif, kalau 14 hari, 21 hari sama 28 hari setelah tanam ini, biasanya ini cabai dataran rendah, Pak. Nah, kalau di sekarang ini di lahan LPD kita, lahan large plot demo kita yang kita aplikasikan, ini kurang lebih kalau dataran tinggi itu sebulan setengah, Pak. Sekitar 40 sampai 45 hari. Untuk memudahkannya, Bapak-bapak, di fase ini biasanya ada istilah, kalau di Kerinci biasanya itu pecah gagangnya, Pak. Ada juga yang bilang pecah cagak. Jadi aplikasi pertama Endure itu untuk lebih mudahnya itu ketika dia mulai pecah gagang. Karena di pecah gagang itu lagi banyaknya serangan trips, lagi masa pertumbuhan pucuk-pucuk baru. Kalau tidak cepat kita kendalikan akan mengalami mungkin pucuk nyamuk kerut, bahkan juga ada gejala virus tadi. Kemudian untuk rentang waktu penyemprotan, intervalnya per 1 minggu, Pak, 7 hari. Misalkan tadi 45 hari, silakan lagi aplikasikan pada 52 hari pada taman cabai, khususnya di daerah Kerinci, Pak. Aplikasi 3 kali berturut-turut di fase vegetatif tadi, mulai pecah gagang. Kemudian setelah itu aplikasi 3 kali lagi di fase pembungaan. Kalau di sini biasanya dataran rendah umur 70 sudah mulai berbunga, sudah diaplikasikan Endure. Kalau kita di sini kurang lebih kisaran 2,5 bulan. Betul Bapak-bapak ya, fase berbunga. Jadi aplikasi pertamanya itu di fase berbunga sama dengan yang tadi Pak, 3 kali juga secara berturut-turut. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan ulat daun dan juga ulat yang merusak buah, penggerek buah. Jadi tujuannya apa Bapak-bapak kira-kira? Kenapa langsung 3 kali berturut-turut? Tentu jadi pertanyaannya Pak. Ini bersamaan dengan siklus hidup hama yang akan kita kendalikan. Untuk hama trip kurang lebih itu 3 minggu fase hidup dia. Jadi kalau kita aplikasikan 3 kali ini, otomatis dia terkendali sepenuhnya. Sama dengan yang aplikasi fase pembungaan ini 3 kali juga, baik dari ulat, trip, yang pada buah juga, dia akan terkendali dengan sepenuhnya. Itu maksudnya Bapak. Sampai di sini ada kira-kira Pak pertanyaan? Fase vegetatif sama fase pembungaan itu dosisnya sama? Sama Pak, sama. Untuk dosis ini 400 sampai 600 liter per hektar, mililiter per hektar. Kalau untuk per liternya konsentrasinya itu lebih mudahnya. Misalkan kan Bapak nyemprot 1 atau 2 tangki, 1 mili per liter. Kira-kira ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak? Sebagai tambahan ya Pak ya. Iya, Pak. Kita kunci sukses dalam penyemprotan Endure, dalam penggunaan Endure dalam mengendalikan hama dan penyakit. Yang pertama itu terletak pada dosis. Range yang kita berikan adalah 400 sampai dengan 600 ml per hektar. Tergantung dengan besarnya tanaman kita. Nggak mungkin kan ketika umur tanaman seperti ini kita menggunakan dosis yang berlebih, volume semprot yang berlebih. Kemudian yang kedua itu adalah volume semprot. Volume semprot mutlak harus kita gunakan. Range-nya adalah 400 sampai dengan 800 liter per hektar. Kenapa? Karena dengan penggunaan volume semprot yang baik, sehingga seluruh permukaan tanaman kita
terkena dari paparan air semprot, sehingga dia mampu melindungi tanaman kita dari serangan krik, ulat maupun liriomiza. Lanjutkan. Ya, terima kasih Pak. Nah, dan untuk mempermudah, ini kita sudah siapkan Pak fase-fasenya. Kalau lebih mudahnya kita lihat yang fasenya saja Pak ya. Nah, kalau untuk di fase vegetatif, kalau mungkin dari segi umur mungkin di sini tidak sama Pak ya. Ya. Jadi kita ingat saja Pak, fase vegetatif tadi mulai pecah cagak, aplikasinya 3 kali Pak. Endurnya 3 kali. Silakan alternasi sebelum berbunga itu, alternasi dengan produk lain Pak, dengan bahan aktif lain. Ada anjuran kami ada lanet, mungkin dicampur dengan produk lain boleh juga Pak. Kemudian setelah fase pembungaan, aplikasi 3 kali lagi Pak. Sekali per 7 hari Pak. 3 kali berturut-turut. Habis itu silahkan menggunakan produk lanet ataupun produk lain. Nah, itu Pak. Jadi dari segi pertumbuhan, kalau tanamannya sehat, ini Pak contoh LPD kami. Contoh yang sudah kami lakukan demo di lahan petani cabai. Untuk dari segi buah, dia lebih lurus, lebih mulus kulitnya, dan mungkin dari segi visual mungkin lebih bagus Pak. Dan yang tidak menggunakan trip, tidak menggunakan endur, banyak sekali serangan dari trip juga pada buah. Mengakibat seperti ini Pak. Dia tidak lurus-lurus Pak. Selain pada buah, ternyata trip itu juga pada buah Pak. Seperti ini dia Pak. Jadi bentuknya pun tidak beraturan. Apa istilahnya di sini Pak? Bungker Pak. Ya, istilahnya di kerinci bungker. Ini Pak. Tidak lurus. Mungkin ini dari segi buah. Baik Bapak-bapak, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat cabai pecah gagang, ingat cabai mulai bunga, gunakan endur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak semua, sekarang kita mau ke lahan LPD kita. Saat kita yang ada di atas, Lanjut. LPD dulu. Baik Bapak-bapak semua, saya saat sekarang ini didampingi oleh rekan saya Doni akan memberikan penjelasan tentang status LPD kita pada saat sekarang ini. Silakan Mas Doni. Oke, ya. Selamat siang Bapak-bapak. Sehat Pak ya? Masih semangat ya Pak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra. Saya MDO untuk wilayah Kerinci dan sekitarnya. Baik, hari ini kita berkunjung di lahan LPD kita di Desa Tangkil, tepatnya di lahan Pak Woyo. Baik, hari ini kita lihat, Bapak boleh lihat dulu sebelah kanan dan kiri Bapak. Ini adalah lahan LPD kita ke atas, dan ini lahan yang pakai produk lain. Ya Pak, dari sini kita lihat tadi mungkin Bapak ke lahan di BVC, Bapak udah dijelaskan bagaimana cara aplikasi Zorvec, kapan saat Endur maaf, aplikasi Endur kapan. Di sini kita lihat hasilnya. Tadi mungkin yang dijelaskan adalah
fase vegetatifnya, kapan masuknya? Di umur 14. Kalau di sini mungkin wilayahnya beda dengan dataran rendah. Kita di Kerinci ini mungkin kita pakai umur 35 hari ya, atau pecah cagak nanti. Jadi umur 35 hari, 42 atau 49 hari, seminggu sekali kita pakai endur. Saat mulai pecah cagak atau pecah gagang tadi. Mungkin di sana tadi udah dijelaskan. Di sini kita hanya melihat visualnya aja seperti apa. Terus setelah itu, setelah pakai 3 kali endur, kita pakai produk lain atau bahan aktif yang berbeda dengan produk kita endur. Saran kita dari Corteva, ada alternasinya adalah lanet atau bahan aktif lain. Ya, setelah itu sudah mulai berbuah dia, fase generatif dia, kita pakai endur lagi 3 kali lagi, Pak. Nah, 3 kali lagi. Kapan waktunya? Kalau di sini mungkin setelah berbuah itu mungkin inilah dia. 70 hari, 77 atau 84 hari. Intinya setelah pecah cagak, pecah gagang, kita masuk 3 kali endurnya. Habis itu sudah mulai berbuah, masuk 3 kali lagi. Nah, saat ini Bapak boleh silakan masuk ke lahan yang sebelah sini ya. Sebelah sini adalah non perlakuan kita, ini perlakuan dari petani. Yang sebelah kanan ini LPD kita. Silakan Bapak kalau ingin masuk ya, sini silakan Pak. Ya, jadi. Ya. Oke. Masuk, silakan Pak, masuk aja dulu Pak. Boleh Bapak lihat ini sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya ya. Sebelah kiri saya ini adalah lahan LPD-nya. Ini sudah aplikasi generatifnya. Udah 6 kali ya Mas Boyo ya. Kita aplikasi sudah 6 kali. Coba Bapak lihat bedanya apa dengan yang sebelah kanan saya. Nah, sebelah kanan saya ini tidak kita pakai endur, pakai produk lain, bahan aktif lain. Coba Bapak lihat di sini, mungkin kalau dari pucuk, Bapak lihat pucuknya ya. Nah, ini pucuknya ini segar dia, segar, pucuknya hijau dan membuka. Artinya di situ kita untuk hama tripnya kita terkendali. Nah, yang sebelah kiri juga Bapak bisa lihat. Nah, yang seperti ini. Nah, ini adalah salah satu akibat dari serangan hama trip, ya Pak. Ya, hama trip. Kalau di bunga juga bisa kita lihat. Trip itu ada di bunga dan ada di pucuk. Bisa Nah, boleh di zoom, Bapak lihat. Kang? Ya, Bisa di di zoom zoom. dulu, Mas. Ya. Nah, ini dia. Ini dia yang serangan gejala trip itu, Pak. Nah, ini akibatnya kalau kita tidak kendalikan trip dengan maksimal. Ya, ini yang sudah terserang trips ya, pucuknya Iya, Pak. jadi mengeriting ke atas, dan ini juga sudah terinfeksi virus ya, yang ditularkan oleh trips tadi ya. Benar, Pak. Oke. Benar, Pak. Tentunya bunganya juga akan banyak yang rontok ya, akibat Iya, Pak. serangan Ini. trips ya. Nah, ini contohnya Pak Iswadi. Ya, ini contohnya bunganya yang jadinya kurang jadi. Iya, kusam kalau ya warnanya ya. Nah, usang terus warnanya agak kuning. Kalau udah seperti ini nanti akibatnya dia gampang rontok. Ya, gampang rontok dan buahnya jadi tadi Pak yang keriting-keriting merongkal ya. merongkel-merongkel. Pendek. Ya, Oke. itu akibatnya kalau kita tidak kendalikan dengan maksimal si tripnya. Ini plotnya menggunakan produk lain ya? Iya Pak. Oh. Ini plot dengan produk lain dan perlakuan petaninya sendiri. Oke, kita sudah tidak sabar nih yang menggunakan endur nih plotnya ini. Nah, ini sebelah kiri. Oke, sebelah kiri sini, Mas. Bapak-bapak. Ini hamparan ini ke sana, ke atas. Karena petaninya sudah yakin, ini sampai ke ujung pakai produk kita semua endur. Ya, Mas Boyo, benar ya? Sudah 6 kali ya, Mas? Kebetulan petaninya sendiri yang pemilik lahan ikut sama kita live hari ini. Nah, inilah contoh yang pakai endur. Bisa diperbesar? Nah, Oke. nampak ya Pak? Iya. Nampak ya Pak? Daunnya lebih mulus membuka ya, daun pucuk tunasnya ya, lebih Iya. segar. Bener Pak. Daunnya mulus, terus pucuknya ini benar-benar membuka dia. Membuka ya. Iya betul sekali. Artinya kalau daunnya mulus membuka pucuknya, berarti otomatis dia akan pecah cagak lagi nanti. Tumbuh Benar lagi sekali. nanti bunga. Kalau naik lagi, tumbuh lagi bunga. Artinya tambah bunga berarti tambah buah Pak.
Ya, Jadi Pak. semakin Oke, Pak. banyak semakin Cabang. membukanya daun akan semakin memperbanyak tunas-tunas baru ya. Ya, pasti, Dan Pak. Benar. semakin banyak tunas baru, maka akan semakin banyak juga bunga-bunga yang akan keluar dari tiap tunas-tunas tersebut. Benar sekali, Pak. Iya, Pak. Sehingga produksinya akan lebih tinggi tentunya. Nah, itu Sementara sementara yang tidak menggunakan endur tadi terlihat ya pertumbuhan tunasnya terhenti ya, karena daunnya pertumbuhan tunasnya terhambat ya, daunnya seperti ini terhambat sehingga tidak akan terbentuk tunas-tunas baru dan tidak akan terbentuk juga bunga-bunga dari tunas-tunas baru tersebut. Oke, luar biasa sekali ya, hasil LPD-nya bagus sekali ya. Siap, terima kasih, Sudah Pak. 6 kali tentunya. Ya, Sudah 6 luar kali, biasa. Pak. Oke, mungkin ada pertanyaan, Pak. Barangkali Bapak yang hadir di sini lokasi. Saya mau tanya nih sama petani-petaninya nih. Oke, Pak. Ya. Ya, dengan Bapak siapa nih? Pak siapa yang depan ini? Ya, Bapak Lobi, Pak. Pak Lobi. Pak Lobi, Ya. Pak Lobi, apa yang menarik Pak Lobi dari plot endur ini, Pak Lobi? Oke, saya translate ya, Pak ya. Ini dari pertanyaan dari kantor Pak Lobi. Menurut Pak Lobi, apa sih yang menarik di lahan kita ini, di LPD kita dan yang tidak pakai endur? Ya. Menariknya di buah. Di buah ya? Oh ya. Buahnya seperti apa, Pak Lobi? Menariknya? Menariknya, menurut Pak Lobi, menariknya seperti apa? Buahnya itu? Ini lah, buahnya mengkilat ya. Iya, buahnya mengkilat, benar, oke. Bersih, panjang. Dan putihnya ya, oke. Oh, jadi buahnya lebih lurus dan panjang, kemudian warnanya lebih mengkilap ya. Mengkilat, Pak. Iya. Dan dari tiap tunas-tunas cabang itu keluar bunga ya, keluar buah ya. Bunga lagi. Iya, Pak. Bunganya tidak rontok ya. Oke, makasih Pak Lobi ya. Makasih Pak Lobi. Ada lain dari lagi, Pak? Petani yang lain? Saya mau tanya tuh, lebih suka yang mana itu? Plot yang endur atau plot yang produk lain? Oke, Bapak yang Pak mana lagi Nanda. nih? Pak Nanda dari mana nih, Pak Nanda? Ya, Pak Nanda. Menurut Pak Nanda, Bapak sendiri suka yang sebelah kanan Bapak atau sebelah kiri Bapak? Yang plot endur atau produk lain? Oh, plot endur Pak tentunya Pak. Plot endur ya. Kenapa Iya. Pak Nanda lebih suka yang plot endur? Kenapa Pak Nanda lebih suka yang endur Pak Nanda? Ya, buahnya bersih, ya. Ini Pak Nanda ini memang petani cabai dia, Pak. Wih, luar biasa. Terima kasih kehormatan nih, Pak Nanda sudah datang nih. Makanya bersemangat beliau untuk hadir hari ini. Ya. Bunganya putih ya, Pak Nanda ya? Iya. Oh iya, sampai ke situ beliau lihatnya Pak, dari bunga, pucuk, dilihat semua. Karena memang petani cabai Pak ini Pak. Ya, sudah ahli dia. Dia menilai tanaman itu tidak dari figurnya saja secara umum, tapi lebih spesifik ya. Lihat Pak Nanda tadi, lihat tunas-tunasnya lebih membuka, ya. Kemudian bunganya lebih putih tentunya Pak Nanda tadi yang sampaikan ya. Iya Pak, bunganya lebih putih. Oke, terima kasih. Gitu. Oke, baik. Kita ke booth sebelah Pak ya. Kita melihat apa perbedaannya. Oh, habis lagi. Oke, mari Bapak. Mana atas? Yang ini nama tapi kita melakukan benih. Akan dulu Pak. Pak.
Oke. Silakan Mahdi. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak-bapak. Masih kurang semangat. Selamat pagi Pak. Oke Pak, kita ada yel-yel. Kalau kayak saya sebutkan endure, maksimal panennya jawabnya ya Pak. Oke Pak. Endure. Terima kasih Bapak-bapak. Oke Bapak-bapak. Sekarang Bapak-bapak berada di tenda nilai-nilai tambah produk endure. Kita akan membahas mengenai nilai-nilai tambah pada produk endure, ataupun nanti Bapak juga kita akan membahas mengenai biaya yang akan kita keluarkan untuk mengendalikan mengendalikan hama dengan produk endure, dan biaya yang akan Bapak peroleh setelah Bapak panen nanti. Hasilnya. Semangat Bapak? Semangat. Baik Bapak-bapak. Pada tabel pertama ada itu tabel mengenai menjelaskan tentang produk dan dosis yang digunakan untuk luasan 1 hektar selama 6 kali penyemprotan dengan interval 7 hari. Kalau kita totalkan Pak, biaya pestisidanya pada produk endure yang disemprotkan yaitu 3.900.000 untuk total biaya keseluruhan pestisidanya Pak pada produk endure yang disemprotkan untuk luas lahan 1 hektar. Dan di sebelahnya Pak, untuk produk lain total biaya pestisidanya Pak 3.596.000. Jadi Pak, terlihat lebih tinggi apabila Bapak-bapak menggunakan produk endure pada tanaman cabai. Betul ya Pak ya? Ada terlihat selisih lebih tinggi yaitu 304.000 apabila Bapak-bapak menyemprotkan tanaman cabai dengan produk endure. Betul ya Pak ya? Oke. Baik Bapak-bapak. Kalau kita ingat-ingat lagi poin penting pada penyemprotan dengan produk endure, poin pentingnya adalah salah satu manfaatnya memaksimalkan potensi hasil panen. Oke Pak, Bapak boleh lihat sebelah kiri. Ini adalah hasil panen dari masing-masing satu rumpun per plotnya Pak. Ini adalah hasil panen dari satu rumpun untuk plot produk lain. Ini adalah jumlah yang kita panen Pak pada satu rumpun yang produk lain disemprotkannya. Dan yang di sebelahnya Pak, ini adalah satu rumpun juga yang dipanen pada plot produk endure. Terlihat perbedaannya Pak? Baik Bapak-bapak. Kalau kita konversikan Pak ke luasan 1 hektar, kita konversikan untuk panennya seluas 1 hektar Pak. Kalau ini kan adalah perbedaannya satu rumpun per satu rumpun ya Pak ya. Kalau kita konversikan Pak untuk panennya seluas 1 hektar dengan produk lain dan luasnya 1 hektar dengan produk Corteva Pak. Jadi akan ditemukan produk Corteva itu lebih tinggi dibanding produk lain untuk hasil panennya. Setuju ya Pak? Jadi Pak, untuk produk Corteva apabila kita konversikan selisihnya hasil panennya Pak itu 25% lebih tinggi dibanding produk lain. Jadi kita ambil kesimpulan Pak, untuk 1 hektar luas tanaman cabai, hasil panennya dengan produk lain itu 10 ton per hektar, dan untuk produk endure, untuk luasan 1 hektar itu panennya 12 ton. Dan dikalikan dengan harga cabai sekarang Pak. Kira-kira Pak, Bapak-bapak lebih gembira dengan hasil panen 10 ton per hektar atau 12 ton per hektar Pak? 12 ton per hektar ya. Bapak-bapak akan lebih senyumnya lebih lebar yang 12 ton per hektar atau yang 10 ton per hektar Pak? 12 ton per hektar. Oke, setuju ya Pak ya. Jadi manfaat endure adalah salah satunya memaksimalkan potensi hasil panen. Dan sudah sama-sama kita saksikan bahwasanya dengan menggunakan produk endure, Bapak-bapak akan lebih meningkat 25% hasil panennya lebih tinggi dibanding menggunakan produk lain. Betul ya Pak ya? Oke Bapak-bapak, itu adalah diskusi kita hari ini di tenda untuk nilai-nilai tambah pada produk endure. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Pak Syafriadi. Yel-yel terakhir Pak, endure maksimal panennya. Ulang lagi Pak ya, endure Maksimal panennya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak-bapak semua,
tadi kita sudah melihat ya hasil yang diasumsikan tadi, karena kita di sini menggunakan asumsi. Kalau sekiranya di musim tanam kita pada saat sekarang ini selisih panennya itu adalah 2 ton saja per hektar, maka dengan harga cabai saat sekarang ini rata-rata di angka 30.000, benar ya Pak ya? Rata-rata di angka 30.000, maka dengan menggunakan Endure, Bapak-bapak semua sudah saving duit atau dapat lebih keuntungan duit sebanyak 60 juta. Benar ya Pak? Benar. Nah, dari ini apakah Bapak-bapak semua tertarik menggunakan Endure? Apakah Bapak-bapak sekarang ini semuanya tanam cabai? Tanam cabai. Oke Bapak. Kemudian saya juga ingin memberikan sedikit penjelasan lagi dengan tentang ini. Jadi silakan Bapak-bapak berdiri dan kita mengarah ke meja yang ada di depan kita semua. Nah, secara bentuk dan kualitas kita juga bisa lihat. Ini adalah salah satu lahan LPD kita, Pak, yang menggunakan produk lain. Sama-sama tidak kita lakukan pencopotan buah. Ini sudah panen ke-11. Nah, bisa kita lihat jumlah buah masaknya sangat jauh berkurang. Kemudian jumlah buah yang terserang hama juga lebih banyak. Kemudian pucuk-pucuknya juga tidak lagi mengalami pertambahan. Nah, kemudian kita coba bandingkan, Bapak. Ini sudah 10 kali panen. Ini panen yang ke-11, yang ini ya. Dan ini juga produk yang menggunakan Endure. Bagaimana, Pak? Tertarik bagaimana, Pak? Bapak melihatnya. Apakah yang produk lain atau Endure? Kiri saya atau kanan saya? Oke, Endure ya, tetap Endure ya. Jadi dari sisi kualitas buah juga bisa dapat kita lakukan penilaian seperti yang disampaikan oleh Bapak-bapak di awal tadi, bahwa produk Endure menghasilkan buah yang sehat, seragam, dan mengkilat. Ternyata benar asumsi kita. Mengkilat di awal sampai akhir pun juga mengkilat. Kemudian ini kita panen, Mbak. Ini yang untuk buah yang produk lain, kemudian itu yang produk Corteva, dan ini adalah untuk yang rumpun produk yang kita preteli semua tadi, Pak. Nah, ini adalah yang produk lain. Nah, dari bentuk figur tanamannya juga bisa kita lihat, dan dari jumlah buah yang dihasilkan juga ada. Saya ingin tanya kepada Bapak-bapak semua, kenapa buah yang ini kalau dilihat dari sisi performa hampir sama, Pak? Kenapa buah yang ini lebih sedikit, Pak? Ada yang bisa bantu jawab, Pak? Serangan hama. Benar, Pak. Terima kasih. Yang penting ini adalah serangan hamanya lebih tinggi dan menyebabkan bunganya lebih banyak yang gugur. Serangan trip lebih tinggi dan bunganya lebih gugur. Kemudian hasil akhirnya juga bisa kita lihat bahwa buah yang reject atau melintir-melintir ya lebih banyak pada produk lain dibandingkan ketimbang dengan produknya Endure. Dari sini ada pertanyaan Bapak semua? Oke, kalau tidak ada kami cukupkan sampai di sini. Yang ini kemudian kita juga minta tanggapan testimoni dari yang punya lahan ya, Mas Woyo. Monggo Mas Woyo sebelah sini bisa lewat juga, sebelah sini juga bisa. Oh, yang di situ. Testimoni kita keluar dari ini yang punya lahan. Monggo Mas Woyo perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woyo dari petani cabai dari Kerinci. Di sini saya menggunakan produk dari Corteva yaitu Endure banyak 6 kali. Di masa vegetatif 3 kali dan di masa pembuahan 3 kali. Dan hasilnya sangat memuaskan, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau menurut Mas Woyo, apa yang menjadi pembeda dasarnya antara produk yang lain dengan Endure saat sekarang? Yang saya bedakan di sini jumlah buah lebih banyak dari bunga yang tidak rontok, Pak. Oh iya, bunga yang tidak rontok, kemudian dia membuka,
Di situ nanti di hasil di cabenya itu dia lebih mengkilap. Oke, Gimana terima Pak? kasih. Nah, baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan panenan Mas Soyo nanti akan ketemu dengan hasilnya dan kami ucapkan selamat terlebih dahulu, Mas. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada penghujung penghujung kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kami kembali ingin menyampaikan bahwa ini adalah tanaman plot kentang kita, juga kepunyaan Mas Woyo. Mas Woyo, mungkin Mas Doni bisa memberikan penjelasan apa beda antara yang menggunakan Zorpek Ekantia dan yang tidak menggunakan produk lain. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Ini apa namanya? Kuningan ya. Kuningan. Karena kita ada nampak hamparan hutan kemarin, jadi kita lakukan juga untuk tentang Zorpek. Suaranya nggak terlalu terdengar Pak Syaf dan tim. Ini sudah dua kali aplikasi, dua kali aplikasi itu di umur 28 hari dan setelah itu 5 hari kemudian kita pakai lagi. Nah, ini bedanya yang pakai atau tidak. Kalau yang kena dengan Zorpek kemarin memang sempat kena ya Mas Boyo ya. Tapi ini setelah kita aplikasi keduanya ya, Mas. Nah, ini sudah kering. Nah, udah kayak kutu ya. Nah, udah kayak kutu ya. Apa artinya? Artinya berarti dia sudah mati jamurnya. Ya, Pak. Ya. Itu yang kita pentingnya kan itu. Kalau sudah kena, setelah kena, kita support ternyata alhamdulillah hari ini kita udah nampak udah kering dia. Nah, di sini bedanya dengan yang tidak Zorpek, ini di figur juga beda ya Pak, warna daunnya juga beda. Nah, di sini bedanya. Ini juga udah kena, teman dia masih basah Pak, nampak Pak? Nah, nampak ya? Nah, ini artinya dia masih ada putih-putih seperti ini, berarti dia masih hidup. Si Phytophthoranya masih hidup. Masih bisa merusak ke tanaman berikutnya lagi, daun lain juga bisa merambat dia. Nah, itu. Di sini ada pertanyaan kira Pak. Dari plot untuk kentangnya. Jadi itu menyerang daun sama cabang-cabang ya? Iya, benar Pak. Ya? Iya. Ini yang tidak kita pakai Zorpek Pak Iswadi. Kalau ini menggunakan produk lain ya? Ya, ini berapa hari sekali nyemprotnya ini? Kemarin karena ekstrim Pak, penyemprotannya sama dengan kita. Oh sama. Cuman, tapi serangannya masih ada ya? Tapi serangannya ini masih ada dan masih basah. Ya, itu sporanya masih ada itu ya di bawah daun, ya, masih warna putih. Nah, ini berbahaya sekali ya, nanti bisa menyebar ke tanaman sekitarnya ini. Iya Pak. Beda dengan yang kita lihat di plot LPD kita tadi ya Pak. Iya. Coba mungkin di tengah-tengah bisa kita lihat tuh antara di plot Corteva dengan plot Zorpek ya, dengan produk lain bisa di tengah-tengah di videokan tengah-tengahnya sehingga pembanding bisa kelihatan pembandingnya. Sini, dari sini. Dari pinggir sisi jalan, iya. Dari sini pinggir jalan. Oke. Coba diambil tengahnya. Dari pinggir jalan. Ya. Ini plot yang LPD kita ya, Pak, sebelah kanan saya. Oke. Sebelah kanan saya ya, Pak, ya. Ya. Ini itu plot yang kita. menggunakan Zorpek ya. Menggunakan Zorpek. 3 kali ya Zorpek di kentang ya. Iya, iya Pak. Sekarang udah 3 kali kemarin terakhir udah kita pakai. Oke, yang sebelah kanan, yang sebelahnya. Nah, sini sebelah kiri saya, ini yang tidak pakai. Iya. Ada bedanya kita dari figur pun kita udah bisa nampak ya Pak. Itu patok-patok merah apa artinya itu? Nah, ya terima kasih Pak Is. Ini terima kasih sekali. Jadi ini patok yang warna oranye-oranye ini Pak. Iya. Ini tandanya ada gejala Phytophthora di lahan ini. Oh, boleh Contohnya ini Pak dilihatkan. Boleh dilihatkan. Contohnya ini, nah ini ada
ada pitoptoranya ya Pak. Oke, banyak sekali Nah. berarti sangat banyak ya patok-patok Nah, merahnya ini itu ya. depannya juga seperti itu. Nah, ada Oke. juga. Nah, jadi dari hamparan hanya sedikit ini kita udah bisa lihat berapa persen yang terkena dengan Phytophthora dibanding dengan yang plot LPD kita. Plot LPD kita tetap ada Pak Is. Iya. Para Tapi petani semua persentasenya? tetap ada, cuma persentase kita lebih sedikit. Oke. Ya, bisa kita lihat itu ada patoknya juga. Ada situ 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 patok yang kita tancap di situ. Berarti di situ ada Phytophthoranya juga. Dengan luasan yang sama nih Pak. Kalau dihitung-hitung ada perbedaan berapa? 10, 15, 20%? Oh, sini ada berapa nih? Gambaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya sekitar itu Pak. Sekitar bedanya 50% lah Pak. Wah, banyak sekali ya sampai 50%. Iya, Luar biasa berarti. Karena pas kita LPD hari sebelum acara kita ini, memang cuaca ekstrim Pak Is. Oke. Dan petaninya pun takut juga waktu itu kan. Jadi itu juga sama orangnya, penyemprotannya Itu tunggal lebih rapatkan atau lagi. dicampur ya? Zorveknya? Gimana Pak? Yang diaplikasikan di sini dicampur atau tunggal? Untuk Zorveknya Pak? Ya. Zorveknya kita campur Pak. Kita mix dengan di awal itu waktu umur 28 hari kita mix dengan D10. Oh, dengan Nah, hitan ya. Ya, setelah aplikasi yang keduanya, setelah 5 hari setelah itu, kita aplikasi Zorvek lagi dengan Kurzet, Pak. Oh, selang Kurzet dengan Ya. hitan ya, pencampurnya ya. Berarti kombinasi Pencampurnya, Pak Is. ya Iya. sangat baik sekali ya. Iya, Pak. Bekerja secara kontak dan sistemik ini berarti ke Benar. tanaman dan ke Heeh. jamurnya. Oke, Oke, Pak. thank you, makasih banget nih penjelasannya. Siap. Berbeda banget. Siap. Oke, terima kasih Bapak petani sudah lihat ya bedanya apa yang aplikasi Zorvek kita sebelah kanan saya, yang tidak pakai Zorvek sebelah kiri saya. Jadi dari sini kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwasannya Zorvek lebih efektif untuk pengendalian si Phytophthora. Atau di sini apa namanya Pak? Blister di sini Pak. Di sini namanya blister Pak Is. Oh iya, ya kebetulan Iya. saya pernah di Kerinci dulu nih, blister ya. Iya Phytophthora Pak. ya. Makanya Pak Is udah paham lah ya Pak. Oke, dari saya cukup sekian. Saya cukupkan. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Bapak-bapak semua, dengan berakhirnya kita pada plotnya Zorvek pada tanaman kentang, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kali ini, dan selanjutnya saya monggo ke Kang Iswadi untuk closing seperti apa, dan teman-teman Bapak dan Bapak-bapak petani kami harapkan bisa masuk ke tenda utama. Demikian Kang Is. Oke, terima kasih Pak Sapriyadi ya dan teman-teman yang ada di lapangan ya semuanya, dan para petani ya yang sudah hadir di acara virtual pagi ini, dan mudah-mudahan ini juga memberikan manfaat ya buat kita semua, khususnya buat petani yang ada di Indonesia. Dan setelah mengikuti rangkaian demi rangkaian acara ya selama 1 jam ke belakang ya, mulai dari melihat spesimen ya, kemudian melihat penghitungan biaya, kemudian benefit produk, dan tadi juga ada kunjungan lapangan LPD ya, ada lahan yang menggunakan enduri, lahan cabai, maupun ada juga tadi ke lahan Zorvek ya di tanaman kentang. Jadi acara demi acara sudah kita lakukan, kita laksanakan. Juga tadi sudah ada testimoni juga dari beberapa petani tadi. Nah, kita masuk pada penghujung acara ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di penghujung acara ini nanti akan ada kesimpulan dan penutup yang akan disampaikan dari pimpinan saya ya, dan khususnya pimpinan Demand Generation Crop Protection Corteva, yaitu Bapak Pak Doni ya, atau Pak Ansori. Kita sapa dulu Pak Doni. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Is dan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Doni. Oke Pak Doni, kita persilakan Pak Doni untuk menyampaikan kesimpulan dan penutup dari acara hari ini. Baik, Pak Is, suara saya bisa terdengar dengan baik? Terdengar Pak Doni, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Oke, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada petani yang sudah join baik face to face maupun juga via Facebook dan juga Zoom.
kepada tim di Kayu Aro ya, timnya Pak Safriyadi dan rekan-rekan di sana, kemudian support dari leadership kita Bu Feling dan juga rekan-rekan semua tim DG. Nah, saya ingin menyampaikan dua hal saja. Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan ya bahwa ternyata kalau bicara masalah cabai tidak terlepas dari hama utama. Hama utamanya itu yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Kerinci adalah hama trips ya. Tadi sudah dijelaskan gejalanya ya, kemudian juga bagaimana ini bisa merugikan hasil panen. Di screen juga bisa kita lihat ya, ternyata kalau hama trips itu adalah kalau tidak dikendalikan dengan baik bisa menurunkan hasil panen hingga 23%. Ini sepakat kita sesuatu yang harus dikendalikan dengan baik ya. Karena hama trips ini sangat sering terjadi pada tanaman cabai, baik di usia vegetatif maupun juga usia reproduktif, ya. Artinya kita sebagai petani harus benar-benar pintar mengetahui waktu yang pas untuk mengendalikan hama trips ini. Kemudian memilih produk yang pas untuk mengendalikan hama trips ini. Nah, Corteva AgriScience, Bapak dan Ibu semuanya, sudah menyediakan solusi terbaik untuk mengendalikan trips, yaitu adalah produk Endure. Ya, nah Endure ini berbahan aktif spinetoram. Ya, ini kami rekomendasikan untuk mengendalikan trips pada tanaman cabai ada dua fase. Fase pertama adalah di fase vegetatif. Ya, kita masuk di usia 14, 21 dan 28 hari. Ya, kemudian di fase berikutnya adalah di fase reproduktif. Lebih kurang umurnya adalah 70 hari, 77 hari, dan 84 hari. Jadi secara total nggak usah setiap kali kita menyemprot. Ya, kita harus mengetahui fase yang benar-benar pas untuk mengendalikan trips ini. Karena trips ini kalau dilihat memang dari vegetatif sampai reproduktif, dia akan ada terus. Ya, kalau tidak dikendalikan dengan baik. Nah, kami mengajak Bapak dan Ibu semuanya untuk mendapatkan hasil yang terbaik seperti yang sudah disampaikan di lapangan, dari sisi pucuknya yang sehat, kemudian dari sisi hasilnya pun juga lebih bagus, baik dari secara kuantitas maupun juga kualitas. Ya, kami merekomendasikan penggunaan Endure yang pertama dengan menggunakan dosis yang tepat. Dosis yang tepat adalah kisarannya antara 400 sampai 600 mili per hektar. Ya, nah ini tolong nanti sama-sama kita pastikan bahwa dosis penggunaan Endure ini sesuai dengan rekomendasi, sehingga Bapak dan Ibu semuanya dapat mendapatkan hasil ya terbaik dari penggunaan Endure ini, sehingga dapat menghasilkan tanaman cabai yang terkendali tripsnya, yang juga nanti akan mensupport atau mendukung hasil panen yang baik, ya potensi hasil panen yang lebih baik, baik secara kualitas maupun juga secara kuantitasnya. Itu saja Pak Is dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh petani yang ada. Dengan berakhirnya kesimpulan ini, saya juga mohon izin saya untuk menutup acara ini. Semoga kita semua selalu sehat dan kita sampai ketemu lagi di acara Corteva Exhibition selanjutnya, terutama di Sumatera Barat dan seluruh wilayah horticulture atau sayuran yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya selaku host dan PIC juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang mengikuti rangkaian demi rangkaian acara hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kemudahan khususnya dalam budidaya tani ya di Indonesia. Dan kita akan ketemu selanjutnya di Corteva Exhibition selanjutnya, nanti ada di Sumatera Barat juga, kemudian di bulan ini ada di Jawa Tengah juga ya, nanti di Magelang, kemudian di Nrekang, dan tentunya dari Jawa Barat ada di Lembang dengan multi crop tanaman. Oke, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua undur diri dari Corteva. Assalamualaikum. Izin pamit. Mari Bu. Terima kasih.